berlakunya per hari ini setelah diundangkan. Ditandatangani Pak Menko-nya tanggal 4 Agustus kemarin. Nah, tadi Pak Ridwan sudah menyampaikan Perpres 76 yang baru yang beberapa waktu lalu dikeluarkan, kemudian juga Permenko 11 2020 yang mulai berlaku per hari ini, itu sebenarnya lebih nanti untuk menjadi dasar di dalam pembukaan batch 4 ke depan. Kita berharap ini beberapa hal yang kemarin menjadi perhatian dari seluruh stakeholder kita, terutama untuk peningkatan aspek tata kelola sudah terjawab semua di dalam Permenko 11 2020 sebagai amanah Perpres 76 2020 itu. Nah, kemudian tadi Pak Rudi sudah menyampaikan kalau kemarin pelaksanaan batch 1 sampai batch 3 kita stop di 28 Mei ya, menunggu beberapa penyempurnaan ini. Nah, insya Allah mulai besok hari Sabtu 8 Agustus nanti Bu Deni yang akan mendetailkan, kita akan mulai membuka kembali batch 4 dari program Kartu Prakerja. Karena itu untuk lebih jelasnya kami undang Ibu Deni Perpasari untuk menyampaikan penjelasan kepada teman-teman semuanya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Ses, Pak Rudi yang saya hormati serta rekan-rekan media sekalian. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenko Perekonomian yang telah memimpin rapat-rapat yang saya tidak tahu jumlahnya berapa kali untuk kemudian membuat perubahan dari dua payung hukum utama dari program Kartu Prakerja, yaitu Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 dan satunya lagi adalah Permenko yang baru, yaitu Permenko nomor 11 tahun 2020 yang menjadi payung hukum dari program Kartu Prakerja. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, perlu saya sampaikan di sini bahwa perbaikan dari tata kelola itu dimuat dari oleh dua payung hukum ini, dan perbaikan tata kelola ini bersifat progresif ke depan yang kemudian akan diimplementasikan mulai dari gelombang keempat dan seterusnya. Nah, kemudian manajemen pelaksana tentu saja yang bekerja day to day untuk operasi secara bertahap akan menyesuaikan prosedur operasi berikut sistemnya sesuai dengan Perpres dan Permenko ini. Meskipun mungkin tampaknya itu adalah sederhana, tetapi kami perlu hati-hati karena sekali lagi ini volumenya besar dan kita tidak ingin kemudian dalam ketika melakukan penyesuaian dalam prosedur operasi maupun sistem kemudian terjadi yang namanya juga teknologi dan ini manusia yang mengerjakan juga, kami mencoba semaksimal mungkin agar tidak terjadi errors dan delays yang nantinya menyebabkan ketidaknyamanan dari rekan-rekan Kartu Prakerja. Nah, jadi data kami juga masih membutuhkan dukungan dari data kelompok yang dikecualikan untuk menerima Kartu Prakerja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi dari kementerian dan lembaga yang terkait. Selanjutnya, ini perlu saya sampaikan, seperti sebelumnya, begitu ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja setiap gelombangnya, dana bantuan pelatihan yang oleh komite ditetapkan jumlahnya masih sama, yaitu Rp3.550.000 yang terdiri dari dua elemen wajib, yaitu bantuan biaya pelatihan atau beasiswa pelatihan dan insentif sebesar masing-masing adalah Rp1.000.000 dan Rp600.000 selama 4 bulan berturut-turut, ditambah dengan 3 kali dari Rp50.000 untuk insentif survei kepekerjaan itu tetap berlaku, dan ini kemudian akan ditransfer ke rekening virtual account dari penerima Kartu Prakerja. Jika dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan ini tidak digunakan, maka kepesertaan dari yang bersangkutan akan dicabut by sistem. Jadi sistem akan secara otomatis 30 hari sejak itu sudah diberikan uangnya di virtual account, kalau tidak dimanfaatkan maka itu kita akan kembalikan ke kas negara karena banyak sekali sebenarnya masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang selanjutnya kami juga perlu sampaikan bahwa selama sejak awal sampai dengan akhir ini kami juga mendapatkan juga beberapa proposal dan juga usulan dari kepesertaan atau kemitraan dari rekan-rekan digital platform maupun lembaga pelatihan. Tetapi karena ini
regulasinya baru yaitu Permenko 11, maka mitra digital platform dan lembaga pelatihan existing maupun yang akan datang ini agar menyesuaikan juga dengan aturan yang ada. Dan manajemen pelaksana akan bekerja keras untuk memastikan pemenuhan dari syarat-syarat ketentuan yang ada di Permenko 11 tahun 2020. Nah, bersamaan sekali lagi dengan pembukaan gelombang keempat, manajemen pelaksana tadi juga menerima usulan kemitraan dari beberapa calon digital platform dan mitra pembayaran. Yang kami catat di sini ada 5 calon digital platform baru, 4 calon mitra pembayaran baru, 16 calon lembaga pelatihan baru, dan 362 jenis pelatihan baru. Untuk saya informasikan kepada rekan-rekan media, digital platform yang sebelumnya yang ada dari sejak awal sampai dengan hari ini adalah 8, jadi tadi adalah tambahannya, yaitu yang sedang kita lakukan assessment, itu adalah 5. Sedangkan untuk mitra pembayaran, seperti teman-teman ketahui, selama ini baru ada 4. Nah, ketika itu 4, yaitu OVO, GoPay, dan Lingaja ditambah dengan BNI, ini akan bertambah 4 lagi. Kalau kemudian integrasi sistem itu berlangsung dengan mulus dan assessment yang kita lakukan itu juga telah selesai. Selanjutnya adalah yang untuk lembaga pelatihan, tercatat bahwa yang sudah kami tetapkan ada 165 sejauh ini, dan itu nanti